Oke. Satu orang di antara kita bertiga ya kan. Betul. Oke, dengan adanya Akai kali ini dan juga One sudah diamankan dari Aura, tidak mau melepas untuk seorang Clover dan tidak mau melepas untuk seorang Akai entah Bajan ataupun dari Versik. Tapi emang gua akuin sih sahabat gua ini makin ganteng ya Be ya. Waduh, itu bapak. Nggak, kalau KB udah. Karena bapak istrinya lagi hamil, gak berani ngecekin saya. Nggak serius sekarang. KB udah terbukti dia. Apa? Udah punya. Lu kan belum Ji, tapi akan mungkin. Ya kan? Enggak, saya udah tidak mau lagi. Saya lagi trust issue. Ranger emas 3 lope. Anda. Alah. Serius kamu? Kagak cuci muka kayaknya itu. Aduh. Coba Bapak kameramen, coba sorot yang tadi dong yang Ranger Emas Lovenya Iya. 3. Saya penasaran, Pak. Nah emang itu Ranger Emas tulisan yang Ranger emas. Emas. Aduh, Lagi keluar Ji, Ya, lagi keluar nanti dicari ya. apa ya? Oke. Cari ya. Oke. Dari ya, oke Iya. oke. Tapi Oke. kita bahas draft dulu ya. Apa dulu? Oke. Tadi gini, dengerin gini. dimarahin. Enggak, Aman. aku mau bahas satu hero. Boleh. Akai. Akai. Ini mau di MPL Indonesia, MPL Filipina, lagi rame-ramenya untuk di-ban. Wah ini emang. Nggak hanya itu. Ranked ketika Five Brothers bermain juga di ban. Itu memang strat namanya. Auto Iya. ban. Karena gini, Dan next time gue pakai dah mending. Nggak. Enak pakai akal. Enggak. Ini satu hero Apa? licik net. Dia pegang Retribution. Dia muter-muter di tengah-tengah team fight Alhamdulillah. dan Retributionnya free banget untuk didapatkan. Dan Aura Ladies Open Trial. Koko, ini saya Five Brothers kita akan ngelamar apply di Aura Ladies. Doakan kami ya guys. Doakan Iya, kami, tapi guys. kayaknya kita di pertandingan ladies pun akan tetap kalah. Oke, tapi kali ini dengan adanya Cloud dan ini respect dan target sih menurut gua. Respect dan target. Jadi respect terhadap Cloud, respect terhadap One tapi target Cloud. Jadi Ya. kayak udah lo nggak dikasih sama sekali gameplay untuk seorang. Terus ditambah juga, Clover. ini Fanny-nya Kabuki nggak bakal dilepaskan begitu aja. Karena kita tahu power dari Fanny. Begitu dilepaskan, ini ngacak-ngacaknya nggak cuma satu lini, tapi hampir semua lini dia bisa samperin. Untungnya dia nggak bisa ngacak-ngacak hatiku. Oke, tapi ternyata Tuh. Matrix kali ini Oh, sudah Lu diamankan. tuh nggak mau dicengin tapi lu mancing mulu. Iya. Kita kan Giliran gue cengin lu ngamuk. gua nggak ngamuk, ngambek. Beda ya. Bisa gitu. Oke, tapi Beatrix kita tahu Clover juga dengan Beatrix ya sangat lekat, sangat menempel sekali. Dan di mana Esmeralda Pendragon ini juga harus diatasi dengan seorang Ini Direct. aja, ini aja ya. Yang mana? Yang mana? Mana sih? Yang mana yang tadi mana? yang Ranger Emas Abigail Clover? mana Yang sih? mana, yang mana? Abigail mana sih? Yang Ranger Emas Lovell tuh. Ranger emas Ranger lope emas, lope lope, lope. tuh. Oh my Ini. god. Tuh Ranger emas. Ranger lope lope lope. Ranger emas, lope, lope, tuh. Ya. Ngiri ya. Ini beneran nyata Ji. Ngiri ya. Dua cewek lo langsung ngomel-ngomelin Yang gua. ngetek saya sama Kornet yang mana? Nah, itu yang aja depan tuh kayaknya pertanyaannya. ya? Oh yang depan Iya. ya, Nit ya. Oke, berarti Yang itu belakang ya. Lira kalau nggak salah. Oke. Iya. tuh, itu dua cewek langsung ngetek Ranger emas lope-lope. Aduh, deh. Sebenarnya pesona gue tuh bersinar juga ya ternyata ya. Oke, kita balik ke draft ya. Itu cewek beneran udah cuci muka sama mata belum sih? Itu sebenarnya dia -7. -7. Tapi nggak pakai kacamata. Jadi ngeblur lihat gua. Agak apa ya? Kayak sorry Be ya. Gue tuh kalau ngeliat ada orang yang Bentar. muji Oji ganteng atau love itu kayak suatu keajaiban dunia men. Mata -7 kayak pacar saya. Anda. Oke, tapi kiri Godiva dengan Kadita. Godita. Godita. Tapi ngomongin soal bagaimana Vesager memegang kendali lagi dengan hero Yves-nya, ini yang perlu kita pertanyakan. Apakah dengan playstyle yang sama akan dimunculkan oleh teman-teman dari Aura Fire menengok atau melihat dari bagaimana performa di season yang ke-9, ini hero udah mulai ditargetin. Wah, asli. Yves, Xavier, tapi ada Cecilian juga. Hero Wah, power Sen. dari Kryt. Baru pengen ngomong hero power dari Kryt dan bahkan ini dipegang ketika posisi dari EVOS Legends lagi terancam. Namun, buat Julian dan juga Franco kombonya belum muncul nih. Iya tadi juga kenapa nggak diambil ya? Mungkin karena udah mulai ketahuan bagaimana pick off powernya juga mulai udah dibatalkan. Tapi buat sekarang, Kryt dengan data season lalu yang bisa kita lihat bagaimana damage-nya sampai dengan 60.000 untuk per game-nya. Ini baru average ya, Bung Kornet dan juga Ranger Mas Iya. dengan kill point-nya 17. Ya Dia power banget. Udah ya juga late game. Your team Makin late game won. semakin besar juga damage yang akan diberikan, apalagi kita tahu pasifnya memanfaatkan Aku jadi mana. inget ya ngelihat ada satu Cecilian ini Bajan di season yang kelima kalau nggak salah, kalau nggak Bajan Dangki berarti. Dangki kayaknya pernah bawa Nah, ini. Carmilla tanpa emblem itu. Ya Dan Carmilla Allah. Oh. Ya Allah. Ya Allah. Aduh deh, hati abang lumer deh. Aduh. Kan? Oh. Jangan ngiri dong, jangan ngiri. Ya Aduh. Allah. Tuh,
Yang mana, Ji? Ya yang mana aja yang mau sama gue dah. Dibayar berapa sih mereka ini? Kebetulan saya pakai ini sistem ngutang. Oh, Iya. keren juga sistem Anda ya. Ya kan yang penting kan ada yang support dulu saya. Benar. Ya udah terima kasih banyak loh. Aduh, saya Tapi ingat, ini dia. loh. Ini dia faktanya di mana Kadita dari Your Gojima. team is Di banning. MPL ID season yang ke-9 itu 14 kali pick dan 8 kali kemenangan. Masih di atas 50%. Masih di atas dan 6 kali kekalahannya ini. Bisa dibilang kekalahan yang bukan berarti kekalahan fall off. Ya. Tapi ingat nggak bagaimana 3 mans down ketika bisa dibilang dibanjiri dengan satu raw wave yang langsung kena 3 member itu ngebubarin pasukan dari lawannya Godiva sendiri. Tapi aku mau terima kasih nih sambil kita nge-draft. Sama-sama. Terima kasih sama seluruh komunitas Mobile Legends dimanapun kalian berada. Karena Oke. tanpa kalian mungkin MPL nggak sampai ke season 10. Karena Betul. dia ada bilang ada Warkop Melati 09 hadir mabar nonton pakai proyektor kayak di bioskop. Nobar. Nobar ya, salah maaf. Ya Ayolah maksudnya dia. makasih banyak ya. Ya, Ya. thank you banget teman-teman pokoknya dari Sobat Sabang Mobile sampai Legends. Merauke. Dari season pertama loh. Dari season pertama sampai dengan Setengah season dekade. kali ini Iya, season 5 10. tahun, bro. Iya. Dan ini Bung Kornet Gila, bro. achievement yang improve-nya luar biasa. Oh jauh, Dari 8. urutan Jauh. ke-8 di season ke-7, urutan ke-6 di season yang ke-8 dan di urutan ke-3 pada MPL season yang ke-9. Apakah season 10 akan menjadi peringkat pertama? Apa? Jeng. Jeng, jeng, jeng. Karena ini season genap yang pasti juga akan mengambil 2 tim di Grand Final yang akan mewakili Indonesia juga di Semuanya, ajang semuanya. M4. Iya. Dan bahkan aku ada satu loh, momen di mana kalau nggak salah video introduction membernya Aura Fire, Apa? Godiva tuh bilang People Gimana? Champion. Ya bagus sih kalau misalkan udah bisa mencuri hati para komunitas. Tapi waktunya buat ngambil piala nggak sih? Oh. Itu kata-katanya dia. Gara-gara iya sih betul. Ketika season yang kemarin kan, Iya. kayak peringkat ketiga tapi ya gua pun juga sebenarnya apa ya kayak Aura tuh udah mengambil hati banyak orang banget gak sih? Termasuk- People James. People James. Kenapa? Yes. Benar. Apa sih coba lihat? Ya nggak apa-apa. Ini pantun. mau bacain, maksudnya mau gantian Oh, kan? Iya, gua buat Bung Kornet kira. aja. Apa baca. Gak apa-apa. Karena saya mah lebih penasaran dengan bagaimana Baxia yang ternyata sudah menjadi jawaban mungkin untuk Bajan. Karena menengok buat sekarang langsung ada Nathan dan Yuzong. Wow. Apakah kita akan melihat di sini ada Nathan dengan jungler yang sempat dilakukan juga oleh Bung Kornet pada beberapa season lalu. Nathan jungler Iya. yang sempat hilang dari peredaran dan sempat juga menengok dari Nathan ini mungkin akan ada sedikit permainan yang berbeda. Apalagi kita tahu dari segi picknya EVOS Legends, mereka belum memiliki hero yang mungkin akan bisa menghalau bagaimana serangan dari Nathan ini. Masalahnya. Butuh Lolita di sini. Dia tahu nggak kenapa berani? Ini nih kanan nih, kalau dia paksa Lolita, berarti Clover, berarti jungler pakai Baxia, Iya, ya kan? Dan Kalau tiga frontliner itu meltdownnya gampang banget. itu dia, makanya dia berani pakai Nathan. Sedangkan untuk ke arah backline, ini berat banget dari First Legends. Dan lihat Yes. di kiri, Cryde. Debut di Bigetron Esports di season yang keempat, ya kan? Where's my Terus habis card? itu di season 3 dan 4 bermain Oh, Di wait, Kings, wait, di wait. Kings terus ke EVOS ya. Aku kira Natalia jungler. Udah harapkan ya. Karena tadi aku ekspektasinya awalnya menengok adanya Baxia yang tadi di game pertama dibawakan oleh Bajan. Itu mungkin akan dibawakan Dipakai lagi lagi. di game yang kedua dengan pola permainan yang sama. Karena nabraknya Bajan pun, pick off-nya Bajan pun menurutku on point. Ya. Namun karena mungkin di sini Bajan membutuhkan damage sebagai eksekutor dengan menggunakan dire hit, mungkin itu akan menjadi jawaban yang berbeda. So kita akan melihat Natalia Romer kembali lagi ke Lane of Down. Oke, Natalia Romer dengan instant kill deh. Yang harusnya memakai satu spell dari Execute. Oke. Tapi emang kalau misalnya dilihat dari patch terbaru memang Natalia itu memungkinkan untuk sekali. menjadi jungler dengan basic damage. Udah sempat dibawain Bung Kornet Yes, di sama teman Filipina. kita di Filipina. Temen emang betul. Wise. Wise. Karena dia bijak. Oke, ini Alright. adalah penentuan. Akankah EVOS Legends memaksa ke game yang ketiga? Apakah Aura Fire yang akan memenangkan game ini dengan 2-0? FL Arena tepuk tangan dulu dong! Ayo dong semangat ya. Oke. Alright. Ini dia untuk game yang kedua. Kita akan menanti-nantikan apakah malam ini akan menjadi malam yang panjang atau justru Aura Fire yang akan memberhentikan pergerakan dari macan-macan putih yang sudah bertanding menjadi 2-0. Ini kan kita lihat juga
Dari rotasi yang dilakukan oleh Versik cukup berani juga, dia langsung ke arah bawah Kramernya, tapi Versik terkena damage yang sangat menyakitkan dan langsung first blood. Oh my Dia god. menjadi oleh Fluffy. Oh my god. Lihat damage yang diberikan dari seorang Fluffy. Dan bahkan dia harus menggunakan flicker, tapi it's totally worth it. Melihat Bajan tidak bisa Sangat worth bergerak. it. Dan bahkan Bajan tidak memiliki rumput untuk menghilang. Bajan tidak bisa mengghosting kali ini. Dengan sabar, Godiva mengecek satu persatu rumput. Mengeluarkan sedikit demi sedikit damage poking yang dilakukan karena first blood tadi. Dia berani banget. Betul, diseluncurin semua rumput yang ada, dicari keberadaan dari seorang Natalia, dari Bajannya. Tapi ini akan menghambat sedikit saja, walaupun ya balik lagi early game ini cukup membahayakan juga. Melihat satu tershutdown tadi dari Versik membuat farmingnya akan sedikit terdelay. Dan itu juga yang membuat harusnya ini akan menjadi farming yang sangat enak dan kenyang ini untuk seorang Hai. Dari Nathan-nya. Tapi nampaknya Bung Kornet, ini Ya. temponya pasif banget ya. Gameplaynya pasif ini. Mereka sama-sama mencari momentum, sama-sama mencari sedikit sebuah point kill untuk memastikan mereka tanpa ada blunder sama sekali dari tim Aura. Sambil lihat di Apakah belakang mau sana. di-gank ini? Glover mencoba di game, Petrify kami dapatkan Lawes. Oh my god, itu benar-benar diangkat, diturunkan, diangkat. Kau jatuhkan aku ke bumi lagi ya guys ya. Ya, Aduh, duh. mau nggak mau sih ketika tadi Turtle juga di arah bawah yang jaraknya juga cukup jauh. Ketika mereka melepaskan Turtle, tapi mereka mendapatkan satu God Laner, yaitu dari Clover-nya tadi. Mau nggak mau juga harus dikeluarkan dua Petrify-nya untuk benar-benar make sure dari Clover-nya tidak boleh sampai melakukan flicker. Oh iya, jangan sampai. Tapi kalau misalnya dia flicker pun, dia tetap bakal bisa dikejar sama seorang Godiva. Jadi semua serba salah dan direlakan begitu saja. Ralph, Petrify 2. Jadi dipaksa supaya Clover-nya janjinya agak cukup lama. Dan bahkan para pemain dari tim Evolve Legends lihat kali ini dengan World Manipulation dia terperangkap. Rogue. Dan Rogue membuat Masih ada Kasih pasif. hilang lagi. Dan di arah belakang sana, ucapan ditutup Bajan ke arah yang salah. Bukan Vesager tapi Godiva yang terperangkap. Terkena silent tapi tidak tercancel. Real World Manipulation dan ini hero favorit Vesager. Maju nggak? Nggak ternyata. Aku kira mau dipaksain tadi Iya. barusan. Apalagi dengan movement speed yang Bajan miliki. Mungkin possible untuk dia balik lagi ke dalam area rumput. Namun buat sekarang, kendali dari rumput ini hal yang menurutku paling penting. Siapapun yang nggak notice kalau rumputnya nanti akan mendapatkan satu hero yang udah menghadang, ini dua-duanya pick over. Mau Godiva, apalagi dengan dia menggunakan Magic Worship. Jadi siapapun yang terkena efek dari Rogue Wave, sudah bisa dipastikan akan terkena Burning Effect yang mematikan. Oke, tapi bukan hanya itu aja Profesor Kabe. Terlalu lihat di arah bottom lane, Beam Strike. Hampir saja Pendragon No mana loh masih dia. bisa bergerak. No mana, tapi clear minion yang dilakukan ini sangatlah efektif. Setidaknya at least dia pulang tanpa beban. Yes, at least dapetin satu minions wave-nya, kemudian dia pulang untuk mengisi mananya kembali. Dan ini juga bisa menjadi timing yang tepat juga untuk Fluffy, mungkin akan clearing minion lebih cepat. Mungkin dia bisa plating, tapi kita sini high-nya yang diincar. Tidak melakukan ultimate karena sudah dipakai tadi di bawah. Dan timingnya juga tidak tepat, membuat Bajannya mendapatkan 2 poin. Kita langsung di trade itu saja. Fluffy yang langsung membantu untuk mendapatkan trade kill-nya. But meanwhile, di arah turtle-nya dari seorang Versik. Godiva juga masih ada pasif juga. Rogue Wave sudah langsung digunakan. Dan bahkan langsung di-reset kembali. Tidak langsung commit terhadap turtle-nya. Dan masih bisa ditahan oleh seorang Godiva. Ditutup semua rumputnya membuat Natalia nggak bisa mengghosting para pemain dari tim Aura Fire. Retribution. Retribution Israel. Berhasil diamankan naik dan bahkan Versik down. Versik kali ini udah ketiga kalinya dia tumbang di dalam 4 menit pertama. Ini bukan hal yang baik, Bung Kornet. And thanks to Kabuki yang ngebuat dari Versiknya terpukul mundur dan akhirnya memaksakan dia untuk memencet retributionnya di waktu yang kurang tepat. Itu yang membuat dari Nathan berhasil untuk dapetin atau secure dari Turtle yang kedua. Dan bahkan Clover kayaknya nggak berani untuk mendekat ketika dia berada dalam posisi melihat Yuzong yang mengeluarkan Dragon Form. Dragon Form, iya. Masalah satu hal, ini Clover emang menjadi tujuan utama dari para pemain dari tim Aura Fire. Mereka pekul dari awal. Mau berapa short skill pool yang keluar, urusan belakang. At least Clover udah Makin bukan hanya pergerakannya. yes, sampai ke late game banget. Bikin dia nggak bisa gerak. Karena dia tahu Aura Fire kalau Clover ini bisa menggendong dengan Weskernya, bisa membalikan keadaan, apalagi model-model kayak Kabuki, Fluffy. Memang dia punya damage yang besar dan sakit, Profesor. Tapi damage Weskernya itu jangan lupa.
bisa menemukan dua posisi ini di mana dia memiliki dua hero melee. Iya, Betul kalau nggak? misalkan buat sekarang ya, apalagi menengok dari bagaimana item yang udah dia miliki, Blood of Whisper udah cukup menjawab, namun dia butuh banget yang namanya penetration. Di sisi lain, tinggal dia pilih antara dia mau bawa Hasla untuk survive, namun ternyata top lane. Itu dia, baru Gak dibahas. dikasih napas. Baru diomongin. Gak dikasih nafas, Net. Gak dikasih Habiskan. kesempatan sama sekali. Betul sekali. Urusan belakang dapatkan Kabuki. Masih ada play dengan transport dan Anta membelas execute Israel. Memenggal kepala naga di arah top lane. Godiva mau maju atau tidak? Rope Wave. Tampaknya di sana balik lagi instingnya yang berbicara. Tapi itu yang dilakukan dan langsung balik ke arah belakang, tapi dari Pentagonnya tidak berhasil dapetin Fluffy, masih bisa mundur tapi ada Bajan mau mencoba untuk meng-kill kah? Tidak sampai ternyata. Oke, nampaknya kali ini masih mencari di mana keberadaan para pemain dari tim Roll jauh. Aura. Mundur. Langsung ada informasi, retreat. Cabut. Tidak boleh memaksakan kehendak dan mereset kembali untuk turtle yang ketiga, men-setup kembali posisi-posisi yang cukup baik yang harusnya sudah mulai didapatkan dari anak-anak Aura Fire, tapi Versi sudah mulai muncul retribution. Siapa yang akan mendapatkan? Ternyata Versi! Dia mendapatkan satu turtle dia, dan lagi-lagi Godiva di arah top lane. Masih dapetin pasifnya dan masih bisa bertahan. Pas banget. Greedy move. Sebenarnya itu gambling sih. Cuma pasif dari Godiva berhasil menyelamatkan dirinya. Flicker. Dan wah, ada play from Versi retribution yang sangat-sangat luar biasa. Berani. Yes, Ya kan? Karena di itu posisi dia. under kondisi, dia tetap masuk ke dalam. Ya udah, nothing tulus. Pede aja udah. Pede Nothing aja. tulus, apalagi itu ngomongin kalkulasi ya. Dengan pasnya bagaimana reward manipulation dibuka, dia masih pede. Tapi untungnya, thanks to Ice Retribution, dia masih bisa mundur dengan movement speed yang tadi. Benar. Dan Godiva kombonya jalan. Surprise! Father. Happy birthday, dapat melihat dari pasok lane. Langsung beli Ramin Slide, mencoba melakukan outplay. Kabuki is coming. Dapatkan hampir dua pemain hilang. Versi still survive. Bajan mencoba Triple mendapatkan satu. Hai. Kill kah? Masih ball lebih. Dapat satu poin. Masih ada Bajan. ball lebih. Masih ada. Ternyata reward manipulation. Tiga power. 3 down. Clover tersisa seorang diri tak ada yang menemani. How come, Bung Gabi? Aura Fire. Gila sih ini Mereka benar-benar. benar-benar udah all in Yes. semuanya. Dan bahkan ada sprint juga yang udah dibawa. Tapi ternyata kita tahu bahwa di sini ada Petrify yang mahal. Dengan Black Dragon Transformation, ini dia yang tadi udah sempat kita bahas. Kabuki, orang yang dibutuhkan di segala kondisi. Iya. Butuh yang flanker, Betul. dia bawa Yuzong. Itu dia. Butuh yang benar-benar bisa nabrak, dia pun hadir. Itu Saat dia. Turtle mau team fight, dia tuh benar-benar ngebuka ultimate-nya tanpa right. ragu sama sekali. Oh my god, ini berat banget untuk EVOS Legends. Mereka kehilangan Scarlet banyak Phantom. banget a point kill. Dan bahkan kalau menurut gue pribadi, ini saatnya mereka untuk menunggu momentum. Karena mereka lihat tadi sempat membalikan keadaan dengan adanya skill turtle. Dari seorang Clover bisa mendapatkan pick up, ya kan? Tapi ternyata di sana, Versik masuk terlalu dalam. Masih ada Godiva, masih ada pasifnya. Dan bahkan Kabuki Godivanya. lihat langsung Masih ada pasif. standby on position. Ini Kabuki ini bener-bener fast respon banget. Gak peduli mau dapat poin kill atau enggak urusan belakang. Gak ada black tag transform. Passing down. Ambil side dan dapatkan Petrify. Godiva lihat, sabar banget ya. Down again. Rope Wave. Itu dia yang gue bilang dari tadi. Dia tahan Rope Wave-nya. Untuk hard carry dari anak-anak Wah. EVOS Legend dan tas dilakukan di sana dari Godiva. Ini membuat anak-anak Aura Fire dan harus berhati-hati. Tidak boleh lengah dan lagi-lagi kita lihat dari high-nya. Sakit banget dan langsung dikabur begitu saja di trade. Tapi Dragonnya masih hidup. Oh. Weh, tepuk tangan dulu dong FPL Arena. Untung gak ada reward manipulation loh. Itu dia. Untung gak ada. Kalau apapun ada follow masih up bisa yang dibalikin ada. lagi itu. Masih bisa dikejar dan ini adalah Lord yang udah didapatkan dengan cepat. Namun balik lagi harus mengorbankan High. Yang bisa dibilang terlalu overextend di bagian Iya, mid lane tadi. Bener banget. Tapi high-nya ini bener-bener kayak berani karena dia mau dapetin banyak banget swords dan juga dia punya gold yang cukup tinggi. Meanwhile di arah bottom lane, lihat Versik berada di depan. Untungnya mereka punya Cecilian. Mungkin Lord kali ini tidak terlalu berasa. Lord giveaway. Lord giveaway, Yeah. Lord laning phase-nya dimenangkan dan bahkan kita tahu ya ini kalau inner turret-nya masih bisa didapatkan oleh EVOS Legends, tapi itu bakal menjadi sebuah keberuntungan untuk tim EVOS Legends. Karena kalau innernya gak pecah, berarti Lordnya akan hanya giveaway, Be. Sia-sia.
sia-sia ya. Iya. Apalagi outernya masih terbilang banyak. Inner. Innernya Masih banyak. ada 2 ya Gak kan? kesenggol. Di bagian mid lane ada, di bagian top lane ada. Cuma tinggal bagaimana lagi dan lagi. Karena cuma sisa inner bagi Evo saja. Rumputnya Oh my itu yang God. baru kita mau omongin. Oh my god. Kombonya jalan. Oh my god, it's Saboiker, wall manipulation. Kali ini membuat Vesager harus menutup warungnya. Dan bahkan Kabuki nggak ada baik legal transport. Oh. Memang bukan dengan Lordnya pecah, Yes. tapi dengan team Dengan fight, pick off, itu dengan dia. pick over. Dia- Mereka mau lebih. Dia mau Yeah. poin pick off-nya dulu, baru dia main objektifnya ke arah bagian inner turret-nya. Hati-hati Godiva. Tapi emang ini balik lagi ya, bajannya masih belum cukup juga dan bahkan Apa Bogardat? Apa? tas dilakukan dari seorang Fluffy. Ini benar-benar dari bajannya pun juga belum bisa untuk nyulik satu player pun karena emang dari anak-anak Aura Fire juga minimal mereka bertiga. Dan yang mereka lakukan ada selalu berlima untuk team fight-nya. Dan itu memperkecil kesempatan untuk dari bajannya bisa nyulik satu player. Apalagi yang tipis-tipis dari anak-anak Aura Fire. Hitungannya saling bahu-membahu. Betul. Siapapun yang nongol, apalagi kalau misalkan di depan dari Godiva, itu langsung loh di Breath of the Ocean. Iya. Dan ini poin pentingnya Godiva, karena ini udah hero pegangan, talassophobia-nya dia, pasif dari Kaditanya ini, selalu hadir ketika momen yang dimana darahnya tinggal setetes, penuh lagi. Iya, pasif nih ya. Clover Benar. mengorbankan flicker, nggak dapat poin kill. Dan ini harus diperhatikan karena di sini Clover tidak membawa satu sepatu defense pun. Dia bawa untuk Swift Boots dan dia belum menyelesaikan ke arah Immortal atau bahkan lifesteal yang dia butuhkan. Haskell salah satu komponen karena dia bakal dizoning sama Kabuki. Anggaplah Kabuki selalu mengincar ke arah backliner. Berarti ada Krait, ada Clover. Clover membutuhkan bagaimana caranya dia untuk bertahan hidup dengan basic attack yang dia miliki. Mungkin Shotgun salah satunya Wesker dan juga Haskell yang akan menjawab nanti. Iya, dan mungkin berarti next itemnya lebih ke Hunter Strike speed ya, dulu. Hunter Strike ya? Hunter Strike dulu. Hunter Strike sih kayaknya. Untuk bisa escape daripada kejaran seorang Kabuki. Namun Kabuki juga udah selesai dengan War X. Ini yang lebih pedih masalahnya. Oke, tapi ini dia untuk setup yang mungkin akan dilakukan sebentar lagi dari anak Aura Fire. Tapi balik lagi masih ada kekhawatiran yang harusnya juga mulai terasa karena dari tim lawan punya Natalia. Kenapa dengan Retribution? Bukan, no Immortal dia udah dimiliki. Belanjakan Sarform ke arah belakang. Bakal lebih sustain lagi Bung Kornet. Dan bahkan aku yang lebih khawatir adalah Lord ini bukan hanya lihat nih, Lord, tapi Godiva. Samuel! Dapetin grand double kill from Kabuki. Fluffy. Godiva. Fluffy. Dan juga Fluffy. Fluffy. Yang langsung follow up. Yep. Jadi itu yang terjadi, tim fight yang Oh, sangat ngeri banget. rapi. Benar-benar dilakukan oleh anak-anak Aura Fire. Di game yang kedua, benar-benar jauh sekali perbedaan goldnya. Dan ini yang terjadi, dan bakal langsung maju gitu saja. Tapi lihat, dari anak-anak Aura Fire masih belum ada minions wave. Belum bisa untuk dapetin satu turret yang menunggu mungkin. Untuk Lord yang muncul, dan harusnya sudah 5 orang juga dari anak-anak EVOS Legend yang kembali hadir di Lane of Dawn. Checking boostnya sih gila ya. Iya, bener. Ini Iya, iya. kayak nggak ada sama sekali boleh tempat dikasih untuk- ruang. Nggak ada ya. Nggak boleh. Ini nggak ada ruang untuk nostalgia. Dan bahkan para pemain dari tim EVOS Legends mereka lihat mencoba untuk melakukan defensif di arah bottom lane. Udah ada 1, 2, 3 pemain. Dan tentunya para pemain dari tim Aura Fire tetap apapun boostnya di depan sana, cek terus, Dicek terus, buka cari terus, buka dan terus. high, Iya. berada di gas depan. Oke, terlalu terburu-buru. Damage dari PTP terlalu banyak. Reward manipulation ternyata itu adalah sebuah Masih ada pancingan. pasif, masih ada pasif. Itu yang gue bilang. Dan tentunya di depan Baca sana, nih. Lordnya belum bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ini Lord yang cukup perlu kita pilih. Ya, Masuk dia di waktu yang salah. Karena balik lagi Gila, sesuai dengan insting kata-kata ya. Profesor KB, bahu-membahu yang dilakukan oleh anak Aura Fire melindungi temannya. Dan itu yang terjadi. Selalu membackup apapun yang dilakukan oleh anak-anak EVOS Legend. Tapi nggak gitu, Net. tahu nggak? Itu udah Jadi burst langsung habis itu itu. udah insting 5 pemain yang benar-benar menjadi sebuah barikade pelindung bagi Hai. Itu tau nggak apa namanya? Itu melindungi dengan hati. Melindungi Satu dengan hati, suara. iya. Itu pakai Karena udah pakai feeling, itu beda. Nggak pakai kayak cover gue nggak. Gue tahu. Gua Udah harus tahu nih melindungi lo. sekarat, sudah pasti siap-siap untuk cover. Ya gue harus melindungi lo. Itu bukan disuruh, tapi itu dari hatinya. Tapi lihat Vesager membuka satu warrior manipulation. Bakal coba untuk mendapatkan satu buah base turret. Belum ada Tapi minion, tapi. nampaknya nggak ada yang bisa lebih masuk dari Ya. Vesa. Hai. Mau nakal ya. Badung sekali. Berasa pakai ini, Rainer. Iya. Padahal rendernya di Clover. Itu dia makanya. Oh, Pendragon masuk terlalu dalam nampaknya. Karena mungkin nggak ada real world manipulation. Kalau coba di cover dan lihat Kabukinya nggak? Lihat Kabukinya. Dan bahkan di sana Pekan Wah. kill Godiva. Mencuri satu poin penting. Pendragon Ditabrak. ditabrak sama Amin Strike.
Asu bawa 3 melawan 5. sana. Dan base-nya kali ini Belum ada minion. berantakan. Bajan nggak bisa masuk Bung Cornet. Masih belum ada minion, mungkin akan menunggu untuk minions wave. Di arah Buset. tengah ada juga di depan bottom lane-nya. Di arah tengah harusnya ini akan menjadi turret yang selanjutnya akan roboh. Karena 5 pemain sudah berkumpul dari anak-anak Aura Fire. Naga yang terbang tanpa api dari season kemarin dan kemarin lagi tampaknya sekarang sudah mulai membara ke arah belakang. Dari Godivanya mengincar ke arah seorang Gridnya, tapi lihat 2 orang tumbang. Kabuki sudah mulai terbang. Clover mencoba untuk membersihkan minion tapi diincar lagi dan lagi. Hancur rata satu persatu dan Aura Fire take the game. Sedikit lagi. Oh ya, udah. nggak bisa. Belum seperti itu. Looking for minion. Dan Minion. Minion Oh menyelesaikan my tugas God. secara cermas. Satu pedang langsung memukul base-nya. Dan dia mendapatkan kemenangan Aura. Oke, Fire. 2-0. Aura Fire bersama EVOS Legends terkena backdoor Yes. dengan Kabuki. Yang kedua, EVOS Legends ditumbangkan oleh Minion. Minion. Apa yang terjadi hari ini? Wow. Ini bisa dibilang Minion akan naik gaji sepertinya.